Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya ini dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lain dan yang lebih fatal, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang sering disebut MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung. Saat orang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan hisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Gejala infeksi COVID-19. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, demam. Yang terakhir, merasa tidak enak badan. Gejala infeksi COVID-19. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang menyebabkan gejala seperti 1. Demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. 2. Batuk dengan lendir. 3. Sesak napas. 4. Nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Diagnosis infeksi COVID-19. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pada pasien. Diagnosa infeksi COVID-19. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel darah dari tenggorokan atau spesimen pernafasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, BPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Komplikasi COVID-19. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel virus corona juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pengobatan COVID-19 di sini tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Pengidap biasanya akan pulih dengan sendirinya. Di sini upaya yang kita lakukan yang pertama mengkonsumsi obat bebas seperti untuk peredam panas atau pilek, kemudian jangan gunakan aspirin pada anak-anak. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan dan mandi air hangat. Yang ketiga, perbanyak cairan dan perbanyak istirahat. Yang keempat, jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut dan merasa khawatir dengan gejala tersebut, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Pengobatan COVID-19 khusus virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi coronavirus, penanganannya disesuaikan dengan penyakit yang diidap pasien. Bila pasien mengidap COVID-19, dokter akan merujuk ke RS yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Cara penyebaran COVID-19, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan cara penyebaran virus corona dari satu orang ke lainnya. Menurut WHO,
Ketika seseorang menderita COVID-19 batuk atau bernapas, mereka melepaskan seperti tetesan cairan juga terdapat virus corona. Kebanyakan tetesan atau cairan itu jatuh pada permukaan benda di dekatnya seperti meja atau telepon. Orang bisa terpapar atau terinfeksi COVID-19 dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut jika Anda berdiri pada jarak 1 atau 2 meter dari seseorang dengan COVID-19. Dengan kata lain, COVID-19 menyebar serupa dengan flu. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan sembuh. Sebagian besar lagi mengalami penyakit yang lebih serius dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Resiko terinfeksi virus corona kian meningkat bagi Anda dengan usia 50 tahun ke atas. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah dan orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru juga lebih rentan terhadap virus corona yang merupakan inkubasi dari virus SARS. Pencegahan COVID-19. Ada 7 langkah sederhana untuk mencegah penyebaran virus, melindungi kita, keluarga kita, dan siapapun di sekitar kita. Langkah pertama, cuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer 60%. Langkah kedua, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, misalnya menyentuh area mata, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Langkah ketiga, bersihkan dan sterilkan permukaan benda yang sering digunakan menggunakan tisu basah atau disinfektan. Lanjut, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Langkah 5, jaga sistem kekebalan tubuh yang sehat, tidur, makan makanan bergizi, berolahraga, dan mengurangi stres. Langkah 6, hindari perjalanan yang tidak penting, pertimbangkan alternatif lain untuk berkomunikasi seperti dengan video conference. Langkah 7, bekerja dari rumah itu penting untuk keselamatan diri dan orang lain. Jika keluar rumah, hindari kerumunan orang dan tetap lakukan social atau physical distancing. Nah, pencegahan COVID-19 lainnya dengan rajin mencuci tangan, menjaga etika batuk dan bersin, menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung, menghindari kerumunan, mengurangi interaksi dengan orang lain, tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, gunakan masker ketika berpergian, dan mengikuti kebijakan pemerintah mengenai sekolah di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Lakukan hal positif untuk mengurangi rasa khawatir terhadap maraknya virus corona. Jangan lupa berdoa ya agar terhindar dari mara bahaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.